Halo semua, balik lagi bersama aku Mayer. Di video ini, di channel ini kita banyak membahas tentang kamu remaja, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kalau misalnya akhir-akhir ini kamu dalam kondisi kurang sehat, semoga lekas sembuh, tetap jaga pola makan, pola tidur, dan banyak minum air putih. Hari ini kita bahas hal yang sepertinya akan sangat bermanfaat buat kamu, yaitu gaya belajar. Kenapa sih kamu harus tahu gaya belajar kamu yang mana? Kalau kamu tahu gaya belajar kamu yang mana, kamu akan lebih meningkatkan kapasitas atau cepat menangkap informasi. Karena di saat kamu tahu gaya belajar dominan kamu di mana, kamu bisa meningkatkan konsentrasi kamu, meningkatkan efektivitas belajar kamu sekitar 90%. Dan pastinya prestasi kamu akan lebih meningkat. Yes. Gaya belajar yang mana yang kamu pilih? Kamu pilih di awal gaya baca buku kah, gaya nonton video kah, atau gaya praktek langsung di lapangan? Kamu pilih yang mana? Gaya belajar yang akan saya jelaskan di sini adalah pendekatan referensi sensorik. Referensi sensorik ada 3, ada gaya belajar yang visual, ada gaya belajar yang auditori, ada gaya belajar yang kinestetik. Kita bahas satu persatu. Gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori ini adalah orang-orang yang menggunakan indera pendengarannya lebih dominan dibandingkan yang lain. Dia suka mendengar. Jadi, orang-orang yang tipe pembelajar auditori, orang yang sangat diuntungkan di sekolah. Kenapa? Karena dia mendengar ceramah, mendengar pidato, ya kan? Dan kalau disuruh baca, dia pasti nggak bisa baca dalam hati karena dia harus mendengarkan suara dulu masuk ke telinga dan bisa diproses oleh otaknya. Dan orang-orang yang visual ini paling anti sama teman-teman yang ribut. Kalau misalnya kamu di kelas ada teman yang sering diam dulu kalian ini mau belajar ini, ya kan? Nggak bisa diam nggak kalian? Yes, itu adalah tipe pembelajar yang auditori. Dia harus betul-betul mendengar penjelasan gurunya untuk diproses ke dalam otaknya. Dia membaca yang lantang, dan orang yang suka atau orang tipe pembelajar ini ada sekitar 34%. Kita lanjut bahas yang tipe pembelajar visual. Tipe pembelajar visual adalah orang-orang yang dominan menggunakan penglihatannya untuk belajar. Mereka suka dengan warna, baca buku yang penuh dengan warna, nonton video di InFocus misalnya gitu ya. Terus peka terhadap warna, bentuk, dan garis. Kalau misalnya guru salah gambar gitu kan, dia paling cepat komplain, "Bu, kok nggak bulat? Kok nggak lurus?" Ya. Dan orang-orang ini suka memperhatikan penampilan. Jadi kalau gurunya rapi, cantik, dia suka melototin gitu ya kan. Nah, itu orang-orangnya. Terus ketika mendengarkan sambil mencatat. Dan yes, ternyata ada siswa yang kalau gurunya menjelaskan di depan kelas, dia harus juga ikut menulis di buku catatannya. Kenapa? Karena dia harus menggunakan visualnya untuk melihat dan langsung menuliskan. Dan orang-orang tipe pembelajar ini kalau ditanya, sebenarnya hal itu ada di papan tulis, tapi dia nggak nengok papan tulis, dia nengok buku catatannya. Dia lebih fokus dengan apa yang ditulisnya sendiri. Itu tipe pembelajar yang visual. Dan orang-orang ini suka mencoret-coret dinding, suka mencoret buku temannya. Dan orang-orang yang tipe pembelajar visual ada sekitar 29%. Kita masuk ke tipe pembelajar yang kinestetik. Praktek langsung. Nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak diceramahin, nggak usah banyak video ditampilkan, langsung aja disuruh ke lapangan. Kalau misalnya kita lagi belajar tentang hewan unggas, dia nggak mau baca buku tentang hewan unggas, nggak mau nonton juga, tapi dia mau langsung memelihara hewan itu. Terus dia ternyata ayamnya ternyata begini begitu dan selanjutnya.
Dia orang-orang yang termasuk mencoba sesuatu hal itu harus dicoba dulu. Kalau error, ulang lagi, try lagi, error, ulang lagi. Kalau misalnya punya barang baru, dia langsung coba aja, nggak usah pakai baca buku panduan, ya kan? Dan tidak suka diceramahi, paling berontak ini orang, berontak kalau diceramahin, tidak bisa diam dan mengketuk-ketuk meja. Kalau di sekolah konvensional, sekolah secara umum, pasti orang-orang inilah orang-orang yang dianggap bandal, tidak sopan, tidak santun, dan hancur-hancuran. Dan yang ianya, orang-orang ini ada sekitar 37%. Wow. Yes, kamu tipe pembelajar yang mana? Apakah kamu tipe pembelajar yang visual, yang auditory, atau kinestetik? Kalau misalnya masih kurang klop, ada beberapa link atau ada beberapa web yang tempat kamu bisa tes sebenarnya kamu tipe pembelajar yang di mana. Kalau misalnya kalau misalnya kamu udah tahu kamu tipe pembelajar di mana, maksimalkan di tipe pembelajaran kamu yang dominan supaya kamu cepat untuk menyerap sesuatu dan nggak buang-buang banyak waktu. Kamu bisa belajar sesuatu, belajar banyak hal dengan cepat karena kamu udah tahu kamu tipe pembelajar yang mana. Oke, sebagai guru saya juga agak tertantang dengan gaya belajar ini karena nggak harus mengajar secara ceramah atau ternyata nggak bisa terus secara video atau nggak bisa selamanya harus di luar kelas, menyuruh siswanya keluar kelas. Berarti harus ada proses berganti-gantian cara belajarnya, yang ceramah minggu ini, minggu depan nonton video pakai InFocus, atau minggu depannya kita praktek ke lingkungan sekolah. Semoga video ini bermanfaat buat kamu, semoga video ini memberi dampak. Kalau misalnya kamu berkenan, monggo di subscribe, monggo di share, and di like. Thank you, see you in next video, bye.